Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PBA 4B. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang huruful khobar. Apa itu huruful khobar? Yaitu sebelum kita menyampaikan berita, alangkah baiknya kita mengetahui kondisi ataupun keadaan penerima berita atau muhotob. Nah, dengan tujuan penyesuaian penggunaan kalam khobari agar berita yang kita sampaikan ini dapat diterima baik oleh penerima beritanya. Sedangkan jenis-jenis huruful khobar ini, kalam khobar ini yang tidak ada jenis kalam khobar yang tidak sesuai dengan kondisi komunikan atau hurujan muqtada al-hal adalah penyampaian kalam khobar yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penerima berita atau muhotob. Jenis khobar yang tidak sesuai dengan kondisi komunikannya yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu khobar ibtidai, yaitu ketika digunakan untuk komunikan yang dalam keadaan ragu-ragu gitu. Contohnya itu dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi al-malu wal banwanu zinatul hayatid dunya, yang artinya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Pernyataan Allah ini seharusnya disampaikan kepada seseorang yang kondisinya lumpuh gitu atau polos, mudah percaya, tanpa menggunakan pengukuhan. Akan tetapi bentuk khobar tersebut disampaikan kepada orang yang kondisinya ragu-ragu gitu dengan menggunakan satu pengukuhan. Dan jenis yang kedua yaitu khobar tolabi. Khobar tolabi yaitu ketika digunakan untuk komunikan yang dalam keadaan belum tahu apa-apa atau masih lugu atau kholi az-zihni. Contohnya itu dalam surat Hud ayat 37 yang berbunyi wala tuhtibni fil ladzina dzalamu innahum maghraqun, yang artinya dan janganlah engkau bicarakan kepadaku tentang orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, pada ayat ini komunikannya itu adalah Nabi Nuh. Ia sebagai Khalil al-Zihni karena ia pasti menerima apa yang Allah putuskan. Namun di sisi Allah menggunakan taukid seolah-olah Nabi Nuh ragu. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sesuatu pernyataan terhadap seseorang yang tidak tahu apa-apa. Jenis yang ketiga yaitu khobar inkari, yaitu ketika digunakan untuk komunikan yang dalam keadaan tidak tahu apa-apa gitu atau lugu. Contohnya itu seperti innal mudarris hadir, wallahi innal mudarris hadir, wallahi innal mudarris laqad kana hadir, yang artinya sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen-dosen itu benar pasti datang. Nah, pernyataan yang tadi itu seharusnya dikemukakan kepada seseorang yang mengingkari kedatangan dosen dengan memilih salah satu pernyataan di atas salah satu pernyataan yang tadi diucapkan dengan kadar keingkarannya gitu. Yakni yang pertama bisa menggunakan pengukuhan gitu dengan huruf inna ditambah lam ibtida atau huruf lam yang berfungsi untuk pengukuhan bisa disisipkan pada predikatnya. Atau yang kedua bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna dan lam ibtida. Dan yang ketiga bisa digunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna ditambah lam ibtida dan lafaz qad sebelum kata kerja. Mungkin
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran li husni ihtimamikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.